Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang epistemologi. Karena dalam mata kuliah filsafat ilmu itu tidak lepas dari pembahasan epistemologi, yang mana dalam epistemologi ini kita akan membahas salah satu unsur penting dalam filsafat ilmu dan tidak mungkin terlepas dari sebuah pembahasan filsafat. Nah, maka tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kita harus perkenalan dulu ya, apa itu epistemologi. Yang mana epistemologi harus kita pahami dengan baik secara istilah ataupun secara bahasa, sebagaimana kita memahami istilah-istilah yang lain dalam sebuah ilmu. Nah, secara bahasa, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya episteme, artinya pengetahuan, dan logos artinya ilmu. Nah, secara istilah, epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu adalah sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Akan tapi nanti mungkin metode ilmiah saya bahas di video tersendiri ya mungkin, insya Allah, karena itu butuh juga penjelasan yang agak panjang dan lebih baik saya pilah di satu video tersendiri. Oke, epistemologi diartikan sebagai cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, dasarnya serta penegasan bahwa seseorang memiliki pengetahuan. Asyu Marti Azra menambahkan bahwa epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Jadi epistemologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan dan dipelajari secara substantif. Atau dengan kata lain, ilmu yang membedah di balik sistem atau apa di balik layar tersebut. Jadi begini adik-adik sekalian, contoh dari pembahasan epistemologi ini secara umum ya, misalkan kita ingin mengetahui tentang kehamilan gitu ya. Ada alat yang digunakan untuk mengetahui tes kehamilan. Nah, alat tes kehamilan ini dia mempunyai sistem gitu loh. Kalau misalkan pakai urin misalkan ya, tes urinnya ini misalkan apa, menunjukkan angka sekian gitu, atau alat tes narkoba menunjukkan angka sekian gitu ya. Nah, di dalam alat tes ini itu pasti ada sistem, ada otaknya yang mana nanti mengatur ya, mengatur indikasi-indikasi kalau misalkan urin yang dites itu punya zat-zat ini, maka alat itu akan mengukur, menunjukkan angka atau menunjukkan tabel atau menunjukkan semuanya ya yang ada di situ begini gitu, atau menunjukkan garis. Nah, sedangkan epistemologi itu mempelajari bagaimana alat itu bekerja, mempelajari bagaimana alat itu kok bisa begitu, kenapa, nah gitu ya. Itu epistemologi. Nah, makanya di sini yang dipakai, yang dibahas itu sumber-sumbernya, dari mana dapat sumbernya gitu ya. Kemudian caranya berpikir gimana, caranya kok ngaturnya ini gimana, nah gitu.
Misalkan sampean kalau kita nggak tahu kan cuma pakai alat, kalau garisnya itu 2, misalkan ya garis tes speknya itu 2, tes alat kehamilannya itu 2, berarti O positif. Kalau nggak 2 berarti negatif. Katanya kita cuma gitu toh. Jadi kalau pengen tes hamil apa enggak, tinggal beli alatnya aja, murah itu kan gitu. Itu salah satunya seperti itu. Sama juga misalkan corona kan ada namanya rapid test, ada namanya PCR, ada namanya macam-macam lah ya. Nah, itu mereka pakai alat gitu. Alat untuk mengetahui orang ini terkena corona apa enggak. Itu. Dari apa? Dari misalkan suhu tubuhnya, dari misalkan zat-zat yang diambil dari hidungnya atau pernafasannya, misalkan begitu. Nah, nanti alat ini menunjukkan bahwasanya orang itu negatif atau positif. Dari suhu tubuh yang sekian, misalkan 37 atau lebih, nanti menunjukkan angka berapa. Nanti menunjukkan indikasi-indikasi apa. Nah, gitu. Itu cara kerja alat itulah yang sebagai contoh dari epistemologi. Bisa dimanipulasi ya, dimanipulasi bisa sekali, bisa dimanipulasi itu. Komputer aja, laptop ini juga bisa dijadikan contoh epistemologi gitu loh. Nah, misalkan kita mencet huruf A tapi yang keluar ternyata dalam tulisan itu huruf B, C, D, misalkan begitu kan, karena otak dari komputer ini itu di setting. Jadi beda tampilan dan apa yang ada di otak tersebut, tampilan keyboard ini. Nah, gitu ya. Dan ini penting untuk kita pelajari karena kita sebagai peneliti, sebagai mahasiswa, orang yang berpendidikan itu memakai epistemologi untuk apa? Mengetahui hakikat sumber-sumber, asal-usul gitu ya, caranya mereka memakai sistemnya itu, membangun sistemnya itu gimana. Nah, jadi sampai nanti nggak akan mudah percaya kepada orang yang berstatement gitu loh. Nah, nggak mudah percaya. Tapi nggak mudah percaya itu berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu, berdasarkan metode ilmiah. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya. Ruang lingkup epistemologi. Jadi di sini maksud saya ringkas, saya tidak membahas perdebatan antar ilmuwan tentang epistemologi ilmu, tapi di sini langsung saya ringkas ruang lingkup epistemologi karena apa? Agar kita tidak buang-buang waktu untuk membahas sebuah perdebatan yang mana kita butuh mana yang penting dan inti kita ketahui, maka kita akan langsung bahas. Oke. Ruang lingkup atau pembahasan yang ada dalam epistemologi paling tidak ada 3. Ya, ini paling tidak. Ini pokoknya. Adapun yang lain-lain bisa masuk epistemologi, ya, bisa dipelajari sendiri. Yang pertama, yaitu ini kan timbulnya dari pertanyaannya, apa sumber pengetahuan tersebut? Sumbernya apa? Dari mana diperoleh? Gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mendapatkan sumber pengetahuan tersebut? Atau metodenya gimana? Kemudian yang ketiga, bagaimana kebenaran pencarian tersebut dapat dibuktikan. Nah, kalau sampean menyikapi statement ataupun ilmu dan lain sebagainya itu standarnya ini, karena nggak akan percaya gitu. Ada orang ngomong tadi ada tabrakan gitu kan. Misalkan antara sepeda motor dan mobil. Tapi yang mobil malah yang meninggal gitu. Nah, kenapa kok bisa begitu? Apakah meninggalnya itu karena tabrakan? Ya, atau karena faktor lain, misalkan begitu. Nah, jadi terus apa yang menyebabkan tabrakan itu? Kan gitu kan? Yang menyebabkan apa ini? Ngantukkah? Atau mabukkah? Atau banyak pikiran, stres, dan lain sebagainya kan? Macam-macam. Gitu ya. Oke. Satu, yang pertama kita bahas yang pertama ya, yaitu apa sumber pengetahuan tersebut. Nah, sumber pengetahuan dapat diperoleh dari mana kita tahu sumber pengetahuannya dari mana.
Oke, yang pertama dari wahyu. Nah, kenapa saya tulis wahyu? Walaupun di sini epistemologi ilmu itu bagi non muslim itu bukan wahyu. Nah, orang-orang ateis misalkan nggak percaya Tuhan itu bukan wahyu. Kenapa di sini saya tulis wahyu? Karena mau nggak mau yang namanya epistemologi juga dipelajari oleh orang yang beragama. Dan orang yang beragama itu punya kitab suci yang mana dia jadikan pedoman, dijadikan sumber rujukan, dijadikan sumber kebenaran. Maka di sini saya pilih saya tetapkan adanya wahyu. Wahyu itu sebagai sumber pengetahuan. Kenapa? Karena sebagai orang beragama pasti kita punya kitab suci dan kita meyakini adanya wahyu. Kalau wahyu nggak masuk nanti ya jadinya aneh lagi juga nanti. Nah, kalau wahyu di sini orang Islam pasti Al-Quran dan hadis dan kabar dari orang-orang terpercaya atau kredibilitasnya sudah teruji. Nah, ulama-ulama ya, perawi-perawi hadis. Kemudian yang kedua akal. Nah, kalau akal ini semuanya masuk. Orang beragama atau tidak beragama masuk. Akal ini masuk dalam sumber pengetahuan. Karena mau nggak mau dari mana kita dapat sumber pengetahuan kalau nggak dari akal kan gitu. Kemudian yang ketiga fakta empiris atau pengalaman. Nah, fakta empiris atau pengalaman pasti dijadikan sumber pengetahuan. Kemudian yang keempat ada intuisi atau tanpa dipikirkan atau dipelajari seperti bisikan hati, mimpi atau lainnya. Jadi yang dipakai dalam intuisi ini itu adalah selain wahyu, akal, fakta empiris. Kenapa kok intuisi juga dipakai? Karena sebagian orang terutama yang beragama juga memakai yang namanya intuisi. Bisikan hati, mimpi. Orang Islam kan ada mimpi misalkan begini, karena kita percaya akhirat gitu ya, karena orang Islam percaya akhirat, misalkan ternyata ada seorang ulama misalkan begitu, ulama di dunia ini misalkan dia itu kontroversi ya, sangat kontroversi misalkan begitu. Nah, entah dari karya-karyanya, entah dari ajarannya, gitu. Kontroversi dalam arti bukan masalah ketuhanan, tapi misalkan masalah fikih atau masalah amaliyah, misalkan begitu. Nah, ternyata ulama lain, ketika ulama ini yang kontroversi meninggal, ulama lain bermimpi bertemu dengan ulama tadi. Terus dia melihat bahwasanya pakaiannya bagus, kemudian wajahnya berseri-seri, senyum, misalkan begitu ya. Intinya kondisinya itu baik. Terus ditanya, kok bisa kamu dulu kontroversi bisa begini, misalkan begitu. Oh, karena begini. Terus bangunlah ulama yang masih hidup tadi. Kemudian cerita, nah itu bisa menjadi sumber kebenaran selama tidurnya itu baik, tidurnya sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, ada standarnya. Nah, atau dia mendapatkan isyarat itu istilahnya seperti ya tanda-tanda lah ya. Misalkan dia mau beli rumah, terus dia istikharah, kemudian dia tidurnya kayak wudhu, kemudian tidur dan sebagainya, pengen mendapatkan yang terbaik untuk dirinya. Ternyata misalkan dia melihat rumah kebakaran dalam mimpinya ini ya, atau misalkan tanda lain rumahnya banyak ular atau apa. Nah, berarti misalkan diasumsikan jangan beli rumah itu, misalkan gitu. Itu bisa dijadikan sumber pengetahuan dalam Islam loh ya, dalam Islam. Jadi ada namanya ilmu firasah. Ilmu firasah itu ilmu firasatnya baik atau buruk, itu bisa dijadikan sumber pengetahuan tanpa dibuktikan dengan akal, tanpa dibuktikan dengan fakta empiris. Tidak ada wahyu juga karena dia bukan nabi. Nah, jadi gitu ya. Itu dalam Islam. Nah, oke, selanjutnya. Nah, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut? Nah, ada 3 cara untuk mendapatkan pengetahuan tersebut, yaitu
Jadi kita sekarang yang dibahas itu tadi apa sumber pengetahuan, sekarang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan itu. Gimana caranya? Yang kedua, yang pertama ya, ada 3 ya. Yang pertama, rasionalisme atau akal. Dengan apa? Dengan akal. Nah, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut? Dengan akal, dengan rangkaiannya itu dengan akal gitu. Rangkaiannya itu menggunakan akal tanpa menggunakan indrawi. Contohnya apa? Seperti ungkapan ini ya, ungkapan makhluk hidup pasti mati. Si fulan adalah makhluk hidup, maka si fulan pasti mati. Nah, itu kan si fulan ini siapa? Tidak ada. Dia cuma mengamati dengan akalnya, berandai-andai, merenung misalkan begitu, kemudian menyusun sebuah statement yang benar gitu ya. Statement yang dapat menyimpulkan sesuatu itu dengan benar. Nah, ini salah satu contoh rasionalisme ya, atau akal. Yang mana akal ini kadang butuh empiris, kadang butuh bukti nyata, kadang enggak. Jadi rangkaian. Nah, enggak mainnya logika. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua ada empirisme atau empirisme. Contohnya apa? Ungkapan air itu panas. Hal ini dapat diketahui dengan menyentuh dan merasakannya atau melihat adanya asap dari air tersebut. Jadi kalau ungkapan sampai mengatakan air itu panas, nah, dari mana tahunya? Kalau secara akal, misalkan tahu bahwasanya di situ direbus atau gimana. Tapi kalau dengan empirisisme ya dirasakan, dilihat, dirasakan. Kalau dirasakan panas, dideketin panas, nah, disentuh panas. Nah, itu contoh dari empirisisme, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan. Caranya bagaimana? Dengan disentuh, dirasakan, atau dilihat. Nah, gitu ya. Bukan hanya di logika saja. Kemudian ketika ada kritisisme. Kritisisme ini dicetuskan oleh Immanuel Kant ya. Ini untuk menengahi dua ini. Nah, untuk menengahi rasionalisme dan empirisisme. Ada orang itu hanya menggunakan akal saja, nggak merhatikan fakta. Pokoknya secara akal masuk akalnya ya sudah. Ada juga yang istilahnya hanya mengandalkan empirisisme, mengandalkan kenyataan saja, mengandalkan sentuhan yang dirasa. Nah, gitu ya. Masuk akal apa enggak terserah. Nah, ini Immanuel Kant ini dengan kritisisme mengatakan bahwa akal tidak mutlak dalam menemukan kebenaran, karena akal tidak membuktikan. Demikian pula pengalaman tidak dapat dijadikan tolak ukur yang paling utama, karena tidak semua pengalaman benar-benar nyata. Tapi ketidaknyataan yang demikian sukar untuk dinyatakan sebagai kebenaran. Nah, jadi contoh ya, kita menyikapi berita di medsos. Kalau kita nggak bisa menyikapi berita di medsos, nah, kita akan mudah termakan hoax. Kita harus kritis, menyikapi statement-statement itu kritis. Karena medsos itu misalkan kalau secara empirisisme, video ini A, B, C, D, E digabung, oh berarti begini. Itu kalau cara empirisisme. Melihat sesuatu dari video-video, mungkin 5 video, 7 video, 10 video, diberi kesimpulan. Tapi kalau rasionalisme itu bisa contohnya ini. Dari video-video tersebut, kalau rasionalisme ya bisa diakal. Masa begitu? Masa kok jadi begitu? Nah, gitu. Kalau tadi kan fakta-fakta video-video empirisme tadi digabungkan kemudian diberi kesimpulan. Kalau rasionalisme ya tinggal dirasionalkan. Nah, sedang kritisisme itu dia memilah, tidak mudah percaya. Nah, dari statement-statement yang ada di video itu, secara akal gimana, secara faktanya gimana. Kemudian kok bisa menjadi begitu, gimana? Apakah kesimpulan itu benar? Di video itu benar?
kesimpulannya, caranya juga. Ini kritisisme terus begitu, dikritik terus. Makanya di kritisisme ini dia tidak mutlak menggunakan akal, juga tidak mutlak menggunakan pengalaman. Jadi mix campurannya. Oke, selanjutnya. Nah, jika bagaimana kebenaran pencarian tersebut dapat dibuktikan, atau apa yang kita temukan itu bisa dibuktikan benar. Nah, apakah benar ini bisa dibuktikan? Maka hal ini dapat dibuktikan dengan 3 teori besar tentang kebenaran. Ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan ya di video tentang teori kebenaran, tapi di sini saya singgung 3 atau 4 saja ya. Selanjutnya silakan tonton di yang teori kebenaran. Itu saya jelaskan lebih detail. Yang pertama, teori korespondensi, yaitu kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Jadi pernyataan dan kenyataan itu sama, mix. Misalkan dikatakan Simpang 5 Gumul itu ada monumen ya, atau bangunannya di tengah. Nah, itu pernyataan itu dianggap benar, sesuatu itu dianggap benar, yang dinyatakan itu benar kalau kenyataannya memang demikian, gitu ya. Kalau kenyataan memang demikian. Nah, kemudian misalkan apalagi IAIN Kediri berada di Jalan Sunan Ampel, Ngeronggo, Kediri misalkan. Nah, itu bisa dianggap benar karena apa? Memang di situ, kalau memang di situ. Dan bisa dikiaskan dengan yang lain. Kemudian yang kedua, teori kebenaran koherensi atau konsistensi, yaitu kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui kebenarannya. Jadi, pernyataan saya itu akan dianggap benar jika sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Dan pernyataan sebelumnya itu harus sudah diverifikasi dan diterima, diketahui kebenarannya. Jadi ini masalah statement dan statement. Kalau tadi statement dan kenyataan, ini statement dan statement. Omongan dan omongan. Katanya dan katanya, gitu lah. Kan ya. Nah, kemudian yang ketiga, teori pragmatis, yaitu benar tidaknya suatu tergantung pada adanya manfaat, kepuasan, atau faedah sesuatu tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kalau nggak ada, ya nggak benar, gitu aja sudah. Nah, ini apa namanya, yang semua ini itu memang landasannya dari Barat, gitu ya, dari Barat. Walaupun istilahnya Aristoteles lah intinya gitu ya, Aristoteles, Plato itu. Nah, walaupun juga di Islam juga dipakai yang 1-2 ini, korespondensi dan koherensi. Cuman yang ketiga, teori pragmatis itu dalam Islam nggak dipakai. Ya, kenapa nggak dipakai? Karena dalam Islam bukan masalah manfaat atau tidak manfaat, tapi dalam Islam itu sesuai ajaran Al-Quran apa hadis. Nah, itu ya, bukan masalah manfaat dan manfaatnya. Nah, kalau masalah manfaat, ada manfaat dunia dan manfaat akhirat. Kalau nggak ada manfaat dunia, pasti manfaat akhirat, gitu aja. Nah, kemudian yang keempat di sini saya sertakan ya, karena kita orang yang beragama, yaitu teori tentang kebenaran agama. Nah, suatu hal dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Jadi kebenaran apa namanya, jika dianggap benar, jika itu sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan wahyu Al-Quran dan hadis. Kalau nggak sesuai, ya nggak dianggap benar. Berarti kalau nggak dianggap benar, berarti salah, itu aja. Nah, tolak ukurnya mana? Tapi kalau tolak ukurnya cuma ini saja, cuma apa namanya, teori agama itu untuk amanah sehari-hari, oke, bisa. Untuk kehidupan bermasyarakat, bernegara bisa. Tapi untuk sains, nah, untuk sains yang mana itu butuh penelitian, selama caranya benar dengan syariat, ya di apa namanya, untuk sains itu nggak bisa gitu, kecuali caranya salah, cara mendapatkan. Misalkan caranya salah itu kalian nemukan apa, ilmuwan menemukan virus, nah, dicobanya ke manusia, mati enggak ini? Nah, itu kan nggak boleh kayak gitu, coba-coba kayak gitu. Sedangkan sains butuh harus ada yang percobaan, nggak hanya sama hewan saja. Nah, untuk kebaikan semua. Terus akhirnya virus itu punya dampak, punya efek, punya
apa istilahnya, kelemahan, punya kejelekan, kemudorotan yang membahayakan manusia. Tapi tetap aja di produknya sudah tahu. Nah, gitu kan. Ini sudah apa namanya, melanggar syariat gitu loh. Sudah melanggar syariat. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang berpikir ilmiah. Apa itu berpikir ilmiah? Yang mana ini ada deduktif dan induktif. Ingat ya, ini penting, harus kita apa namanya, biasakan ya. Harus kita biasakan, sampean sebagai mahasiswa harus membiasakan tentang berpikir deduktif dan induktif terus nanti sampai kalian sepuh, sampai kalian mati. Kenapa? Karena ini paling tidak memberikan cara, paling tidak mengajarkan kepada kita untuk menyikapi sesuatu, untuk menyimpulkan sesuatu, gitu loh. Jangan sampai apa namanya, kita berpikirnya yang istilahnya satu sudah tidak nyambung, sumber pengetahuannya tidak tahu, cuma iya saja, cuma kata-katanya saja, cuma dengar saja, enggak, gitu ya. Nah, berpikir ilmiah adalah proses berpikir yang menggabungkan logika deduktif dan induktif. Jadi menggabungkan logika deduktif dan induktif, atau ya cuma deduktif saja, induktif saja, terserah lah. Ya. Kemudian yang pertama, apa itu cara berpikir atau logika deduktif? Deduktif adalah cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum, ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Nah, umum, khusus. Contohnya apa? Kayak tadi, rasionalisme tadi ya. Jadi umum, makhluk hidup pasti mati. Bulan, makhluk hidup, bulan pasti mati. Berarti kan umum mengerucut ke bawah gitu ya. Mengerucut ke bawah. Di mana seseorang dituntut untuk menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran. Jadi yang digunakan adalah logikanya. Karena kan memang cara berpikir ya, deduktif. Nah, misalkan apa namanya, kalian nanti penelitian gitu ya, lihat fenomena tentang keumuman begini, tentang bank begini, cara kerja bank misalkan ya, tentang pembiayaan begini, nanti disimpulkan bahwasanya pembiayaan bank misalkan mekanismenya begini, misalkan bank itu menjamin nasabahnya, bank itu menjamin apa namanya, uang yang disimpan. Nah, jaminannya apa? Misalkan adanya undang-undang dan sebagainya, dibuat undang-undang gitu. Akhirnya apa? Merasa aman. Kita menyimpan uang di situ merasa aman, tidak takut hilang. Nah, hasil berpikir deduktif inilah yang digunakan untuk menyusun hipotesis. Jadi sebelum kalian meneliti ya, itu pakai cara deduktif ini. Jawaban sementara yang kebenarannya masih perlu diuji. Benar nggak demikian? Ya apa enggak? Ya perlu diuji. Gitu loh. Dan lihat pernyataan, benar nggak ini? Perlu diuji satu. Pernyataan dua, perlu diuji dua. Pernyataan tiga, perlu diuji lagi. Nah, selanjutnya dalam kerangka berpikir ilmiah, proses pengujian hipotesis ini dinamakan dengan verifikasi jenis penalaran. Nah, jadi kerangka berpikir ilmiah atau proses pengujiannya ini disebut dengan verifikasi. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya, yang nomor 2, apa itu cara berpikir atau logika induktif? Nah, induktif yaitu berpikir dengan cara menarik kesimpulan yang bersifat umum dan dari berbagai kasus yang bersifat khusus atau individual. Nah, gitu ya. Misalkan apa, kalian tahu gajah punya kaki, kambing punya kaki, kemudian apa lagi? Gajah punya kaki, kambing punya kaki, kuda punya kaki, sapi punya kaki dan sebagainya. Loh, terus kalian menyimpulkan bahwasanya hewan herbivora itu punya kaki atau punya ciri tertentu kukunya. Nah, berarti ciri tertentu itulah menandakan bahwasanya hewan itu misalkan herbivora, pemakan tumbuhan, bukan pemakan daging, bukan omnivora. Nah, kesimpulan itulah disebut dari
menarik kesimpulan yang bersifat umum itulah dari variabel-variabel yang bersifat khusus. Nah, itu contoh saja ya. Kemudian sebagai kegiatan berpikir, penalaran memiliki dua ciri utama. Nah, sebagai kegiatan berpikir, penalaran, apa itu penalaran? Kenapa harus penalaran gitu? Memiliki dua ciri utama. Satu, adanya pola berpikir yang umumnya dinamakan logika. Nah, itu berarti bahwa setiap penalaran pasti menggunakan logika. Nah, harus logis, harus nyambung secara logika. Dengan demikian, kegiatan penalaran sejatinya adalah proses berpikir logis. Nah, gitu ya, logis. Kemudian yang kedua, kegiatan penalaran itu pasti bersifat analitik. Nah, pola berpikir tadi disebut logika, ciri-cirinya ya. Kemudian yang kedua, kegiatan penalaran itu pasti bersifat analitik. Jadi penalaran menggunakan aktivitas berpikir yang bersandar pada suatu analisis sesuai dengan logika yang digunakan. Maka sifat analitik ini merupakan konsekuensi dari pola berpikir yang digunakan. Tanpa adanya pola berpikir, tidak akan ada kegiatan analitik. Tidak ada analisis. Sebab kegiatan analitik merupakan aktivitas berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Nah, ini masuk dalam ruang lingkup epistemologi. Nanti ada metode ilmiah juga, mana saya insya Allah jadikan video sendiri. Nah, baik adik-adik sekalian, ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Jika ada yang kurang atau ada yang tidak pas, silahkan tambah di kolom komentarnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.